saya akan membuat video terkait laporan perkembangan anak usia dini. Untuk lebih lengkapnya, simak sampai habis ya. Oke. Berdasarkan BPMP Provinsi DKI Jakarta, terdapat 5 tahapan perkembangan membaca anak usia dini. Yang pertama yaitu tahap Magic Stage. Pada tahap ini, anak mulai bersentuhan dengan buku. Anak mulai berpikir buku itu penting. Anak-anak akan melihat atau membolak-balikan buku. Bahkan terkadang anak membawa buku tersebut. Yang kedua yaitu Self-Concept Stage. Anak mulai menandai dirinya sebagai pembaca dan akan melibatkan diri dalam kegiatan membaca. Anak memaknai gambar-gambar dan tidak terpaku pada tulisan. Dengan 2 kali pertemuan di tahapan pertama yaitu tahap Magic Stage, 2 kali pertemuan di tahapan kedua yaitu Self-Concept Stage, dan 2 pertemuan di tahap ketiga yaitu Bridging Reading Stage. Yang ketiga yaitu Bridging Reading Stage. Anak mulai memahami apa yang tergambar pada buku, seperti huruf abjad, dapat menemukan kata yang dikenali, dan anak biasanya dapat mengulang kembali cerita yang tertulis. Yang keempat yaitu Take Over Reader. Anak sudah tertarik dengan bacaan dan mulai merespon rambu-rambu, tanda-tanda yang terbaca oleh anak di lingkungannya, serta seperti halnya papan iklan dan lain sebagainya. Tahap kelima yaitu Independency Reader Stage. Anak mempunyai wawasan tentang apa yang anak baca. Anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda dengan bebas. Anak sudah dapat memahami isi dan alur sederhana dalam buku cerita tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melihat perkembangan membaca pada seorang anak yang bernama Gavin, dan terdapat 6 pertemuan yang dapat terekam dengan 2 kali pertemuan di setiap satu tahapan. Pada video pertemuan pertama tersebut dapat dilihat bahwasanya ada ketertarikan Gavin terhadap buku dengan ditunjukkannya sikap mengumpulkan buku untuk ditata dan dibawa. Pada pertemuan kedua, masih terlihat ketertarikan Gavin terhadap buku dengan sikap yang masih sama, yaitu menata buku, kemudian dibawa ke suatu tempat. Pada pertemuan ketiga, terlihat bahwasanya Gavin mulai ke tahap selanjutnya, yaitu Gavin mulai berpura-pura membaca atau memposisikan diri sebagai pembaca. Pada pertemuan keempat, Gavin mulai dapat membuat cerita melalui gambar, meskipun tidak sesuai dengan tulisan pada buku.
Pada pertemuan kelima, saat Gavin membawa buku atau menata buku, terdapat buku bertulisan angka 11 dan Gavin mampu mengenali angka 11 pada buku tersebut. Pada pertemuan ke-6, Gavin dengan sedikit dorongan untuk bercerita, dia mampu mengulang cerita yang digambarkan oleh guru atau membuat sebuah cerita yang diminta pada buku tersebut. Pada pengambilan video ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti halnya proses membaca buku tergantung pada mood anak. Kemudian, anak malu saat tahu di video, dan pada dasarnya Gavin lebih suka untuk menata buku, kemudian dibawa ke suatu tempat untuk dibaca ataupun dibagikan dengan teman-temannya. Sekian portofolio perkembangan membaca dari Gavin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian catatan anekdot pada peserta didik di TK PGRI 95 Kalipancur. Kemudian terdapat catatan anekdot terkait Sasa. Nah, terdapat perilaku istimewa dari Sasa yang berawal saat membaca buku. Ditanya, Sasa itu malu-malu. Akan tetapi, sekarang Sasa dengan senang hati membagi cerita yang ada pada buku bacanya. Terdapat catatan anekdot terkait Bima. Terdapat perilaku istimewa dari Bima. Bima merupakan anak ceria dan aktif di kelas. Akan tetapi pada saat upacara terdapat pengumuman bahwasanya adanya pemeriksaan kuku. Tapi pada saat itu kuku Bima belum dipotong, sehingga menyebabkan Bima gelisah, bingung, dan terus-menerus memegangi kukunya tersebut. Kemudian catatan anekdot terkait Nizam. Terdapat perilaku istimewa dari Nizam. Nizam merupakan anak yang ceria, akan tetapi pada saat mengetahui kakak-kakak mahasiswa yang magang di TK tersebut tidak bisa menemaninya kembali di TK, dia merasa sedih, diam, bahkan dia menangis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.